Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jemaah Maghrib rahimakumullah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah yang sudah memberikan kita semua yang bisa kita nikmati hari ini, semua yang bisa kita makan hari ini, semua yang bisa kita konsumsi hari ini, semua energi yang kita gunakan untuk melakukan kehidupan kita sehari-hari adalah karena rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga pantas untuk kita senantiasa mengucapkan tahmid alhamdulillah kepada Rabb yang sudah memberikan itu semuanya. Jemaah rahimakumullah, sebelum kita memulai kajian kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang diberi ujian, cobaan, baik sakit maupun ujian-ujian yang lain. Karena memang itu sudah menjadi sunatullah, menjadi ketentuan Allah bagi seorang muslim. Seorang muslim akan senantiasa diuji. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Sungguh kami akan uji kalian, orang-orang yang beriman, dengan rasa takut, dengan kehilangan, dengan kekurangan baik harta, jiwa maupun yang lainnya. Itu sudah menjadi sunatullah. Ya. Makanya Allah di akhir ayat menyatakan wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang sabar seperti apa? Alladzina idza asabathum musibah, ketika ditimpa musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah dalam segala macam perkara, dalam segala macam ujian. Panjenengan menggunakan ini dalam istilah syariat namanya istirja, mengembalikan kepada Allah. Setiap kita mendapatkan musibah bukan hanya terkait dengan kematian, akan tapi ketika segala macam musibah yang datang kepada kita, kita diperbolehkan atau disukai untuk melakukan atau mengucapkan istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Jamaah rahimakumullah, kita hidup di zaman fitnah. Kita akan senantiasa, fitnah itu ujian yang akan datang berturut-turut, baik dari diri kita sendiri, baik dari keluarga kita, baik dari lingkungan kita yang terkecil, keluarga, masyarakat RT, RW, desa, kecamatan, sampai ke tingkat mungkin yang lebih besar adalah di tingkat negara. Pada hari ini kita semuanya diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seberapa kita konsisten di dalam menjalankan syariat agama Allah. Ya, sebagaimana kita sudah mempunyai ilmu tentang itu semuanya. Bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tidak mudah untuk tergoda, untuk melakukan hal-hal yang keluar dari tuntunan syariat agama Allah dalam segala macam perkara. Jemaah rahimakumullah, pada hakikatnya agama Islam sudah mengatur itu semuanya.
Pada hakikatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala membuat aturan syariat ini agar semuanya bisa berjalan dengan benar, dengan tertib. Akan tetapi memang pada kenyataannya banyak manusia yang tidak menggunakan dalil syariat atau tidak menggunakan hukum syariat dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga mudah untuk tergelincir. Ini sebagai pembuka saja melihat situasi yang ada. Wallahu alam, apa yang akan terjadi ke depan hanya Allah yang tahu. Ya, kita yang penting adalah senantiasa berpegang teguh kepada akidah yang sudah kita miliki. Tidak ikut-ikutan dengan orang lain yang bertindak di luar konteks syariat agama Allah. Kita senantiasa mempertimbangkan apa yang kita lakukan dengan Quran dan Sunnah, apakah diperbolehkan atau tidak. Kalau tidak diperbolehkan kita hindari, kalau diperbolehkan kita jalankan. Itu sebagai muqaddimah. Jemaah rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan sirah Nabi Muhammad setelah perang Khandaq kemarin kita sudah membahasnya beserta faidah-faidahnya. Pada hakikatnya Nabi SAW berserta para sahabatnya tidak pernah istirahat, ya, tidak pernah beristirahat untuk senantiasa mengemban perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sesudah perang Ahzab kemarin ada penaklukan Bani Quraidah, di mana 700 orang dari Bani Quraidah itu semuanya dihukum mati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam perang Ahzab Rasulullah sudah menyatakan mulai perang Ahzab bahwasanya tidak ada yang akan berani menyerang kaum muslimin, akan tetapi kaum muslimin yang akan menyerang mereka. Kenapa Rasulullah melakukan itu? Karena memang kaum muslimin pada waktu itu sudah diperintah oleh Allah untuk menegakkan agama Allah di muka bumi. Sehingga Rasulullah, dalam saya tidak sebutkan di sini, ada banyak peristiwa-peristiwa kecil. Rasulullah mengirim pasukan-pasukan kecil ke seluruh jazirah Arab. Untuk apa? Karena di perang Ahzab itu kaum-kaum suku-suku dari orang Arab itu mereka berkumpul untuk menyerang Rasulullah, menyerang kaum muslimin di Madinah. Sehingga ketika sudah selesai perang Ahzab, sedikit demi sedikit Rasulullah mulai dalam artian membalas perlakuan mereka. Kalau tadinya mereka berkumpul dalam jumlah yang besar, ketika mereka diserang di tempat mereka jumlahnya belum tidak besar, sehingga mereka, kebanyakan dari mereka tidak melawan, hanya ada beberapa yang melawan. Ya, kita akan membahas sedikit terkait dengan perang dengan Bani Mustalik. Ya, kenapa ini penting untuk kita pelajari? Karena di dalamnya ada beberapa peristiwa yang mengiringi perjalanan perang Mustalik ini yang terkait dengan hukum syariat agama Allah yang sangat penting untuk kita ketahui. Ya. Di samping itu juga di dalam peristiwa perang Bani Mustalik ini ada diturunkan beberapa ayat dari Al-Quran, yaitu surat Al-Munafikun yang biasa dibaca ketika salat Jumat. Ya, idza ja'akal munafikun dan seterusnya. Lalu juga di dalam perjalanan perang Bani Mustalik ini turun surat An-Nur, ya, yang menceritakan tentang berita dusta. Itu nanti kita akan bahas itu. Sebelumnya kita akan menyampaikan secara singkat saja, karena perang Bani Mustalik ini tidak berlangsung lama. Ya, Rasulullah mendengar bahwa Bani Mustalik telah bersiap untuk menyerang Madinah di bawah pimpinan Haris bin Abu Dirar. Ya, mata-mata atau intelijen Rasulullah sudah mengetahui Bani Mustalik itu akan menyerang Madinah. Rasulullah biasa mendahului mereka, sehingga Rasulullah menyiapkan para sahabat untuk menuju ke Bani Mustalik, menyerang mereka di saat mereka tidak siap. Sehingga yang terjadi seluruh suku Bani Mustalik ini mereka kocar-kacir. Ya, tidak ada peperangan yang terjadi yang hebat seperti peperangan sebelumnya. Akan tapi memang tidak ada perlawanan.
Dia tidak ada perlawanan. Banyak dari mereka yang melarikan diri, meninggalkan anak dan istrinya dan harta bendanya. Di sini disebutkan ya bahwasanya hanya ada sekitar 10 orang ya, 10 orang yang meninggal dunia dari Bani Mustalik. Artinya mereka semuanya sudah menyerah kalah karena Rasulullah menyerang dengan tiba-tiba ya. Karena memang hukumnya pada waktu itu ketika seseorang atau sebuah kaum sudah diajak untuk memeluk agama Islam, maka boleh diserang secara tiba-tiba tanpa adanya peringatan terlebih dahulu. Ini di samping juga karena memang sudah diketahui bahwa Bani Mustalik ini mereka mempunyai rencana, sudah mengumpulkan pasukan untuk menyerang Madinah. Itu sehingga Rasulullah mengutus Rasulullah sendiri memimpin bersama para sahabat di bawah pimpinan Rasulullah. Mereka menyerang Bani Mustalik dan tidak membutuhkan waktu lama, seluruh Bani Mustalik dikuasai oleh Rasulullah ya. Dan di antara peristiwa ya, di antara peristiwa yang bisa kita jadikan pelajaran adalah Rasulullah adalah menikahi Juwairiyah. Juwairiyah ini anaknya pemimpin daripada Bani Mustalik. Ya. Kejadiannya kurang lebih karena hukum perang pada waktu itu, ketika seseorang atau kaum itu kalah perang, maka anak-anak, wanita dan harta benda itu menjadi harta rampasan perang. Zaman dahulu, kaum ibu-ibu, kalau zaman sekarang bagaimana? Ya. Kalau zaman dahulu begitu, ya. Kaum ibu itu menjadi harta rampasan perang. Itu bisa dijadikan budak, diperjualbelikan dan sebagainya dan sebagainya. Begitu juga anak-anak, begitu juga harta benda yang lain. Itu. Dan ketika sudah selesai, ini ada Juwairiyah. Juwairiyah ini adalah putri daripada pemimpin, artinya anaknya presiden lah zaman sekarang, orang terpandang, ya, yang berpengaruh terhadap kaumnya. Lalu dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, demi Allah, tiba-tiba aku melihatnya berada di depan kamarku. Aku tidak menyukainya dan aku mengetahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihatnya sebagaimana aku melihatnya. Ya, ini Juwairiyah ini dikabarkan oleh para sahabat Rasulullah sebagai perempuan yang sangat cantik. Ya, kecantikannya sama dengan atau berbanding dengan Aisyah. Ya, Aisyah ini istri Rasulullah yang paling muda dan paling cantik. Itu. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, aku adalah Juwairiyah binti Haris bin Abu Dirar, di mana Al Haris adalah pemimpin Bani Mustalik. Aku mengalami musibah seperti yang kau ketahui. Aku menjadi bagian dari Sabit bin Qais bin Syimas. Artinya Juwairiyah ini menjadi bagian rampasan perangnya Sabit, salah seorang pasukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku pun berjanji untuk menebus diriku. Untuk itulah aku datang minta bantuan kepadamu untuk menebus diriku. Artinya Juwairiyah ini meminta Rasulullah untuk membebaskan Juwairiyah sehingga tidak menjadi tawanan perang. Akan tapi Rasulullah mengabarkan kepada Juwairiyah, ya, menawarkan kepada Juwairiyah untuk masuk Islam. Ya, agar supaya apa? Agar supaya bisa menikah atau dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena syaratnya ketika Rasulullah mau menikahi seorang itu harus sudah dalam keadaan beragama Islam. Juwairiyah ini masih agama pagan, ya, masih penyembah berhala. Dan ketika dia mau masuk Islam, barulah Rasulullah mau menikahinya. Itu. Ketika sudah dinikahi Rasulullah, otomatis karena ini adalah istrinya, anaknya pemimpin Bani Mustalik, sehingga mempengaruhi kaum yang lain. Sehingga ketika Juwairiyah ini menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedikitnya disebutkan 100 orang yang dimerdekakan dari Bani Mustalik karena pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Juwairiyah.
Aku menilai bahwa dia adalah perempuan yang membawa keberkahan besar bagi kaumnya. Ini perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Artinya Juwairiyah ini ya ketika ketika menikah dengan Rasulullah itu memberikan keberkahan kepada kaumnya. Ini ya ketika seseorang makanya seorang pemimpin atau seorang tokoh masyarakat atau sekarang yang sedang gencar seorang wakil rakyat harusnya menjadi percontohan ya karena menjadi panutan masyarakat. Ya, jangan sampai mereka-mereka yang duduk sebagai wakil rakyat itu malah memberikan contoh-contoh yang tidak baik. Ini contoh nih yang bisa kita ambil pelajaran. Juwairiyah ini masuk Islam ya karena Juwairiyah seorang tokoh maka dia membawa kaumnya semuanya menjadi masuk Islam. Ini pentingnya seorang pemimpin, seorang yang menjadi public figure ya di tengah-tengah masyarakat itu memberikan contoh yang terbaik. Jangan malah memberikan contoh yang buruk. Itu Juwairiyah panen pahala. Berapa banyak orang yang masuk Islam karena Juwairiyah masuk Islam. Ketika seorang itu memberikan contoh kebaikan, itu akan memperoleh pahala dirinya sendiri dan pahala orang yang mengikutinya. Itu makanya coba dengan harus senantiasa bisa mempunyai motivasi seperti itu, memberi contoh kepada kebaikan, mengajak orang lain untuk berbuat baik. Ya. Begitu juga kalau ada orang yang memberi contoh kepada keburukan. Itu di samping menanggung dosanya sendiri, dia akan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya dalam keburukan. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari pernikahan Rasulullah dengan Juwairiyah ini. Lalu berikutnya ada dua peristiwa penting pada perang Bani Mustalik. Ya, yang pertama adalah tampaknya kemunafikan. Kemarin sudah kami sampaikan. Ya, orang Madinah itu ada seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, dia adalah seorang Arab yang dahulunya sebelum Rasulullah datang ke Madinah sebenarnya sudah mau dinobatkan sebagai raja. Akan tetapi karena Rasulullah hijrah ke Madinah dan orang-orang Madinah yang terdiri dari dua suku Aus dan suku Khazraj, ya, gampangane tidak usah susah. Di Madinah ana suku Jawa karo Sunda gampangane nggih. Biar saya analogikan lebih mudah, panjenengan mungkin lebih asing dengan kalimat suku Aus dan Khazraj sebenarnya. Itu. Akan tetapi saya bandingkan di Madinah dahulu ada dua suku besar, ya, Jawa karo Sunda. Contoh kalau di sini, ya, masing-masing kepengen berkuasa di Madinah sehingga kadang terjadi pertempuran antara suku Aus dan suku Khazraj. Ya, sebenarnya mereka sudah mau berdamai dan Abdullah bin Salul bin Ubay bin Salul ini mau dinobatkan sebagai raja yang memimpin Madinah. Akan tetapi tidak jadi. Karena qadarullah Allah memerintah Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul ini merasa sangat dendam. Gara-gara Muhammad nyong ora sida dadi raja. Ini intinya seperti itu. Akan tetapi Abdullah bin Ubay bin Salul ini pura-pura masuk Islam. Ya pura-pura. Ini gembongnya munafik. Ya, gembongnya munafik. Ini sejarahnya seperti itu. Yang kedua ada peristiwa hadisul ifk. Ya, hadisul ifk, hadis ini berita, ifki ini palsu. Nanti banyak sekali hukum terkait menyebarkan berita palsu atau yang mungkin panjenengan mengenal dengan istilah hoax ya di medsos. Itu. Ini bahayanya luar biasa besar. Ya. Siapa-siapa yang menyebarkan berita palsu terkait apapun juga ini walaupun mungkin manusia menganggap remeh tapi Allah itu menganggapnya sesuatu yang besar. Nih, kita pelajari satu persatu. Singkat saja. Yang pertama di dalam
perjalanan setelah dari Bani Mustalik, ya, Umar bin Khattab mempunyai seorang budak yang bernama di sini Jahjah, ya. Jahjah, Umar mengutus Jahjah ini untuk mencari air, ya, untuk mengambil air. Qadarullah bertemu dengan budak dari orang Ansor, dari orang Madinah, ya. Jahjah ini gampangane budake wong Muhajirin, sedangkan Sinan ini budaknya orang Ansor. Qadarullah karena mungkin nggak tahu rebutan apa, akhirnya terjadi perkelahian antar budak ini, ya, antar budak. Lalu apa? Lalu masing-masing dari budak tersebut memanggil, ya, si Al-Juhani ini, Sinan ini memanggil, wahai orang-orang Ansor. Lalu Jahjah juga memanggil, wahai orang-orang Muhajirin. Sehingga dua kelompok kaum muslimin di bawah Rasulullah hampir saja mereka terjadi pertumpahan darah hanya gara-gara kesalahpahaman. Ini jamaah rahimakumullah, panjenengan jangan melihat konteks kok bisa orang Islam saling apa namanya berkelahi hanya gara-gara air, ya. Panjenengan makanya di dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, ya, ketika ada orang demo, ratusan orang, ribuan orang, satu orang melempar batu dengan kelompok lain, kira-kira apa yang terjadi? Satu orang saja, kira-kira apa yang terjadi? Ada satu kelompok berjumlah 100 orang. Di sana ada 100 orang lagi. Tadinya damai-damai saja, tapi tiba-tiba ada seorang melempar batu ke kelompok yang satunya. Kira-kira yang terjadi apa? Tawur, mbok. Ini yang terjadi, ya. Hanya karena kadang-kadang kesalahpahaman. Panjenengan lihat di medsos sekarang, ada terjadi perang antar kampung lah, perang antar suku lah, perang antar apa, ini hanya kadang-kadang karena masalah sepele. Ini, ya, ini syaitan, ya, syaitan. Makanya kita harus senantiasa menghindari hal-hal yang sifatnya bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan syaitan. Ini Allah senantiasa berpesan kepada kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya, jelas sekali agama Islam melarang orang mau protes, orang mau apa, protes dengan bijak, ya, tidak dengan mencemarkan nama baik, tidak dengan bergelombor, apalagi dengan menjarah dan sebagainya. Naudzubillah. Itu, ya, pasti setan akan memberikan bumbu-bumbu. Ini agama Islam tidak meridhoi hal-hal seperti itu. Ya, ada caranya bagaimana kita memprotes atau menegur pemerintah. Ada caranya. Tidak seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Itu salah satunya, ya. Sehingga apa yang terjadi? Lalu hal tersebut sampai kepada Rasulullah. Bahkan ini Abdullah bin Ubay bin Salul ini marah, ya. Gampangannya Abdullah bin Ubay bin Salul ngomongnya kayak gini. Kae wong Mekah, pendatang wani-wanine, ya, cara wong Cikadune, maring wong pribumi, wong Madinah. Ya, itu gampangannya ngomongnya seperti itu lagi. Ini panjenengan bisa baca. Ya. Nanti kalau sudah sampai Madinah, kita usir. Kita yang kuat, kita pribumi, ngapain? Ya, orang Mekah, orang Muhajirin. Mereka kan pendatang, mereka numpang di tempat kami, di tempat kita. Kenapa kita harus ngalah? Itu gampangannya seperti itu. Ya. Ini di sini. Di sini Allah juga memberikan keterangan. Ini, ya. Di dalam surat Al-Munafiqun Allah berfirman, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal walillahil 'izzatu walirrasuli walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ya, mereka berkata, ini Abdullah bin Ubay bin Salul yang mengatakan, ya. Ya, mereka berkata ketika nanti kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Ini yang mengatakan di sini adalah yang mengadu kepada Rasulullah itu Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ini masih anak-anak. Sehingga ketika sampai kepada Rasulullah ditanyakan kepada para sahabat,
itu para sahabat masih meragukan, ya, meragukan perkataan Zaid bin Arqam. Kita bisa silik ngerti apa ngomongnya bener apa ora, ya. Akan tetapi ketika turun ayat ini Allah menegaskan kebenaran daripada perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini sejarah atau asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Munafiqun ayat 8. Secara umum, ya, Allah menurunkan surat Al-Munafiqun dari depan. Ya, biasa Rasulullah membacanya ketika hari Jumat. Itu hari Jumat, pada waktu sholat Jumat Rasulullah biasa membaca surat Al-Jum'ah di rakaat yang pertama dan surat Al-Munafiqun di rakaat yang kedua. Angger, ya persyaratannya itu angger tayang. Ya, atas surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Ya sabihis dengan hal ata. Gitu. Seperti itu yang biasa kita baca. Itu. Ya, itu memang seperti itu. Ya, agama Islam tidak pernah membebani seorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Kalau memang bisa itu bagus. Ya, kalau tidak bisa ya kepriyaman yang orang tayang. Gimana betul? Tapi kita harus berusaha. Nggih. Nanti jamaahnya juga aja ngedumel ya ketika imamnya membaca surat Jum'ah dan surat Al-Munafiqun. Ya kalau dibaca dengan tartil ya paling-paling 5 menit selesai. Gitu. Tapi 5 menit juga suwe nggih. Suwe napa mboten? 5 menit 2 rakaat itu kadang-kadang terasa lama. Terasa lamanya karena apa? Karena tidak terbiasa. Kalau sudah terbiasa ya tidak lama lagi. Itu kira-kira seperti itu peristiwanya. Ya, itu secara gambaran umumnya Allah menelanjangi, menampakkan kemunafikan dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Ya. Lalu hal tersebut sampai kepada Rasulullah. Ini ceritanya saya singkat saja, ya. Hal tersebut tidak dipikirkan agar Rasulullah dan para sahabat tidak memikirkan perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Karena para sahabat, contohnya Umar di sini, ya. Kemudian ini ia menemui kaumnya, saya berkata, inilah akibat dari perbuatan kalian. Kalian mengizinkan mereka tinggal di negeri kalian dan membagi harta kalian kepada mereka. Demi Allah, seandainya kalian tidak memberikan harta kalian kepada mereka, niscaya mereka akan meninggalkan negeri kalian. Ini perkataan dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, semua itu didengar oleh Zaid bin Arqam, kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Pada saat itu Umar bin Khattab ada bersama beliau. Umar berkata, perintahkan Abad bin Bishr untuk membunuhnya. Kita tahu Umar bin Khattab, ya, orangnya sangat keras, ya, sangat keras. Sehingga ketika mengetahui seperti itu memohon izin kepada Rasulullah untuk memerintahkan Abad bin Bishr untuk membunuhnya. Tapi kemudian Rasul berkata, bagaimana menurut Umar seandainya manusia berkata bahwa Muhammad tega membunuh sahabatnya sendiri, jangan dibunuh, namun biarkan mereka pergi. Ini hikmah yang wallahu a'lam, ya, itu hikmahnya nanti akan ada, ya, bahwasanya Rasulullah walaupun Allah sudah menunjukkan bahwa Abdullah bin Ubay ini pembuat onar, akan tapi tidak dihukum oleh Rasulullah, ya. Nanti akan dihukum sendiri oleh Allah Tabaraka wa Taala, gitu. Memang ada sebuah kaidah, ya. Kalau sekiranya kita melakukan sesuatu akan tapi menimbulkan dampak buruk yang lebih besar, maka lebih baik tidak dilakukan, ya. Contoh misalnya ini ya, yang kita hadapi sekarang. Ada ketidakbenaran di pemerintah. Misalnya benar, saya sendiri tidak tahu. Wallahu a'lam nggih. Ya, yang di Jakarta sana. Kalaupun ada, ya, apakah dengan demo itu akan membuat kebaikan menurut panjenengan? Tambah baik apa tambah gubes? Iya. Tambah berantakan menurut saya. Ya, buktinya dengan demo-demo tersebut fasilitas banyak yang
Iya, ya harus dibetulkan lagi. Duitnya siapa sih benerna? Rakyat mana yang sih kena, gitu betul? Itu, ya artinya kalau kita mau melakukan sesuatu, lihat dampak baik dan buruknya. Kalau baik dampaknya kita lakukan, walaupun benar, belum tentu baik dampaknya. Contoh dalam masalah agama, ya, hanya dengan misalnya, ya, mengatakan ini bid'ah, di tengah komunitas yang melakukan itu, hasilnya apa? Bukannya memahami, tapi malah panjenengan digebuki. Itu contoh. Kebenaran boleh disampaikan, tapi lihat konteksnya. Ya, dengan menyampaikan itu, apakah itu berakibat baik atau berakibat buruk? Ini contoh Rasulullah seperti itu. Ya, kalau Rasulullah langsung membunuh misalnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, maka dampaknya akan meluas di masyarakat. Gitu. Itu. Kita lanjutkan. Ini Ibnu Ishaq seorang mufasir berkata, turunlah surat Al-Munafikun yang Allah menceritakan di dalamnya tentang orang-orang munafik seperti Ibnu Ubay, maksudnya Abdullah bin Ubay tadi, dan orang-orang yang serupa dengannya. Rasulullah SAW memegang Zaid bin Arqam, anak kecil tadi yang mengatakan Nabi, yang ngadu kepada Rasulullah. Seraya berkata, orang ini telah Allah fungsikan telinganya dengan baik. Artinya Zaid bin Arqam ini walaupun anak kecil mengatakan demikian, akhirnya dibenarkan oleh Allah melalui firman Allah yang diabadikan di dalam surat Al-Munafikun. Sehingga Rasulullah memuji Zaid bin Arqam. Lalu ada satu peristiwa. Ini adalah ada yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Artinya siapa ini? Abdullah bin Ubay. Yang munafik ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini munafik. Sedangkan Abdullah bin Ubay berarti siapa? Anaknya si gembong munafik ini. Si gembong munafik punya anak Abdullah. Qadarullah anaknya orang munafik maksudnya. Bapaknya munafik, anaknya pembela Rasulullah luar biasa, orang yang alim. Ya. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mendengar bahwa engkau akan membunuh Abdullah bin Ubay. Bapaknya dewek maksudnya. Ya, kalau memang itu benar, perintahkan aku untuk membunuhnya. Perhatikan, luar biasa. Ya, anaknya Abdullah bin, bapaknya munafik tapi anaknya luar biasa. Ya, angger pancen Rasulullah memerintah untuk aja perintah batir, nyong anaknya patahin di ramane. Ya, karena sudah membuat keributan. Ya, ini pelajaran yang luar biasa. Termasuk di dalamnya, ya, ketika terjadi perang Badar. Saya sudah ceritakan bagaimana ada bapak bertemu Abu Bakar, contohnya, ya, berperang dengan anaknya. Ya, lalu ada kakak beradik saling bertempur satu sama lain. Satu membela Muslim, satu membela Islam, satunya membela berhala. Ini, ya. Semuanya tidak akan berguna kecuali persatuan dalam agama. Kalau hanya persatuan antar suku pasti nanti akan pecah. Itu berbeda kalau bersatu dalam akidah. Ini selamanya fid dunya wal akhirah. Ya. Kadang orang hanya karena berbeda suku sudah, ya. Ora penting sing bener siapa, angger ke suku nyong bela. Ya. Orang penting, ya, siapa yang benar dan siapa yang salah. Angger kayak keluarga nyong dibela. Ini tidak seperti itu. Ya, kita membela berdasarkan kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu seperti itu. Ini contoh yang luar biasa. Abdullah bin anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya orang munafik yang digambarkan oleh Allah, ya, itu malah menjadi pembela Rasulullah yang luar biasa, sahabat yang mulia. Ya, kita lanjutkan. Aku khawatir seandainya engkau menugaskan orang lain untuk membunuhnya, malah dia yang akan dibunuh. Ya, karena Abdullah ini tahu bapaknya itu kuat. Ya, oleh karena itu biarkanlah aku yang akan membunuhnya.
Ya, tapi Rasulullah tetap tidak memerintahkan ini anaknya Abdullah bin Salul untuk membunuhnya. Kami akan bersikap lembut dan baik kepadanya selama ia bersama kita. Ini ya, bagaimana Rasulullah mempunyai strategi khusus. Sudah barang tentu ini semuanya adalah bimbingan dari malaikat Jibril ya, melalui firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dibisikkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Sehingga apapun yang dilakukan dalam kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya dibimbing oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi ada saatnya Rasulullah tidak mempunyai bimbing ini ya, pada peristiwa yang kedua. Ini peristiwa yang kedua. Ya. Peristiwa yang kedua adalah tentang hadisul ikhfi, ya. Ini saya bacakan hadisnya lengkap. Hadisnya panjang ya, dari berbagai riwayat. Ini nanti kalau panjenengan membaca surat An-Nur dari surat 11 sampai ayat 22, ini menceritakan tentang Aisyah, ya, istrinya Rasulullah, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Aisyah itu anaknya Abu Bakar yang menjadi istri Rasulullah ketika masih berumur berapa tahun? Ada yang tahu? 6 tahun. 6 tahun sudah dinikahi. Jadi nikahi Rasulullah dan digauli sebagai seorang istri ketika berumur 9 tahun. Ini semuanya hikmahnya luar biasa. Jangan melihat seperti pandangan orang sekarang, ya. Bagaimana kita mengetahui hukum syariat terkait kehidupan Rasulullah kalau misalnya tidak ada Aisyah? Makanya dari Aisyah lah nanti akan diceritakan bagaimana sholatnya Rasulullah, bagaimana mandi junubnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah begini-begini dalam kehidupan berumah tangganya. Ini semuanya berasal dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Itu kita bacakan secara lengkap. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW meriwayatkan, biasanya Rasulullah SAW apabila hendak keluar untuk melakukan suatu perjalanan, maka beliau mengundi di antara istri-istrinya. Maka siapa saja yang di antara mereka keluar undiannya, maka dialah yang keluar bersama Rasulullah SAW. Rasulullah mempunyai berapa istri? Ya, ketika mau bepergian itu diundi istrinya siapa yang ikut. Dan pada waktu pergi ke Bani Mustalik, qadarullah yang keluar undiannya adalah Aisyah, sehingga Aisyah ikut. Pada waktu itu ketika perang Bani Mustalik sudah ada perintah ayat hijab. Ya, ayat hijab artinya perintah kaum muslimat untuk menutup seluruh tubuhnya dengan jilbab, gitu. Sehingga Aisyah ini ketika pergi itu dibawa dengan semacam cara wong siki tandu, ya, tandu untuk membawa seorang. Itu dipikul oleh beberapa orang itu dan tidak kelihatan ada tirainya. Itu seperti itu. Lalu beliau melanjutkan kisahnya. Rasulullah SAW melakukan undian antara kami dalam suatu perangan yang beliau ikuti. Ternyata namakulah yang keluar. Aku pun berangkat bersama Rasulullah SAW. Kejadian ini sesudah ayat tentang hijab diturunkan. Aku dibawa di dalam sekedup tandu di atas punggung unta. Ya, ada tandu taruh di punggung unta. Itu seperti itu. Akan tapi itu dibawa digotong oleh beberapa orang sahabat. Lalu berjalan bersama Rasulullah SAW hingga kembali dari perang tersebut. Ketika telah dekat dengan Madinah, maka pada suatu malam beliau memberi aba-aba agar berangkat. Saat itu aku keluar dari tandu melewati para tentara untuk menunaikan keperluanku. Jadi Aisyah itu berada dalam tandu, akan tapi mungkin kepengen buang hajat. Itu seperti itu, ya. Sehingga dia harus keluar dari tandu, yang lewat di depan para tentara. Itu ceritanya seperti itu. Ketika telah usai, aku kembali ke rombongan. Saat aku meraba dadaku, ternyata kalungku dari merjan zifar terputus. Ya, qadarullah ketika sampai balik lagi, kalungnya
kalung Aisyah putus, artinya gigal. Gigal. Sehingga Aisyah membuat keputusan untuk mencari kembali. Lalu aku kembali lagi untuk mencari kalungku, sementara rombongan yang tadi membawaku telah siap berangkat. Mereka pun membawa sekedupku dan memberangkatkannya di atas untaku yang tadinya aku tunggangi. Mereka beranggapan bahwa aku berada di dalamnya. Para pembawa sekedup ini yang memikul tandu ini tidak menyadari janjane Aisyah, Bunda Aisyah ini belum masuk, tapi sudah dibawa. Mereka membawa tanduk kosong, nggak ada isinya. Karena memang pada waktu itu Aisyah ini masih remaja belia, sehingga isi gering orang gemuk, sehingga tidak terasa anak isinya apa ora, sehingga ya endeng-endeng baik. Itu. Ini kita lanjutkan penuturan Aisyah. Pada masa itu perempuan-perempuan rata-rata ringan, tidak berat dan tidak banyak daging. Mereka hanya sedikit makan. Perempuan zaman dahulu. Zaman sekarang ibu-ibu. Ya zaman dahulu seperti itu ya. Tapi sekarang mungkin ya karena apa ya, sehingga makmur perempuan sekarang. Ini diceritakan langsung oleh Aisyah. Orang Arab pada hari ini juga hampir sama, semuanya lemu itu ya. Makanya mereka tidak curiga dengan sekedup yang ringan ketika mereka mengangkat dan membawanya. Di samping itu usiaku masih sangat belia. Mereka membawa unta dan berjalan. Mereka yang membawa ini merasa bahwa Aisyah ini sudah berada dalam. Aku pun menemukan kalungku setelah para tentara berlalu. Lantas aku datang ke tempat mereka. Setelah ketemu Aisyah kembali ke tempat yang tadi. Istirahatnya para tentara, ternyata tentara Nemis pada lunga. Sudah berangkat lebih dahulu. Apa yang terjadi berikutnya? Ternyata di tempat itu tidak ada orang yang memanggil dan menjawab. Lalu aku bermasuk ke tempatku tadi di waktu berhenti. Aku beranggapan bahwa mereka akan merasa kehilangan diriku, lalu kembali lagi untuk mencariku. Sehingga Aisyah ini ketika sudah sampai ke tempat yang tadi, ternyata tentara sudah berangkat. Aisyah berada di situ. Berharap nanti tentaranya sadar. Oh, jebulannya Aisyah orang Nana dan ada yang mencari ke tempat Aisyah berada. Itu pemikiran Aisyah seperti itu. Terlanjutkan. Ketika sedang duduk, kedua mataku merasakan ngantuk dan tak tertahan. Aku pun tertidur. Aisyah karena sudah capek, duduk menunggu orang yang mencari, lalu dia tertidur. Safwan bin Mu'attal As-Sulaimi Ad-Dakwani tertinggal di belakang para tentara. Qadarullah, ada seorang sahabat bernama Safwan ini. Diriwayatkan Safwan ini orang jago turu. Suka tidur lah gampangannya. Sehingga tentara sudah berangkat, dia masih mungkin ketiduran, sehingga ketinggalan dengan rombongan. Dia dirala carry. Lalu melihat, ia berjalan semalam suntuk sehingga sampai ke tempatku. Ia melihat bintik hitam-hitam sosok seseorang. Lantas ia menghampiriku. Safwan ini kiana wong wadon, ada wong wadon bintik hitam, artinya Aisyah itu menggunakan pakaian hitam. Lalu ia pun mengenalku ketika melihatku. Sungguh ia pernah melihatku sebelum ayat hijab turun. Zaman sebelum ayat hijab turun, para istri Nabi semuanya tidak ada yang berhijab, sehingga para sahabat masih bisa melihat. Tapi ketika sudah turun ayat hijab, itu para sahabat tidak boleh berbicara langsung dengan istri Nabi kecuali lewat hijab. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Khusus untuk para istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang boleh berbicara langsung seperti ini. Tidak boleh. Harus ada tabirnya. Ini ketentuan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran. Ini agar supaya apa? Agar supaya terjaga kesuciannya. Bagaimanapun juga ketika seorang laki-laki dan perempuan berbicara berhadap-hadapan tanpa ada hijab, pasti ada syaitan. Apalagi kalau berbicaranya berdua. Ini agama Islam senantiasa menjaga kesucian.
Ya, para istri Rasulullah adalah ummahatul mukminin. Ya, ibunya orang Islam, para istri Rasul semuanya. Ketika Rasulullah meninggal tidak boleh ada yang menikahi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ketika meninggal ya Rasulullah, Aisyah itu baru berumur belasan, 15 tahun atau berapa lah. Ya, kita bisa menghitungnya. Itu masih sangat muda. Akan tapi Aisyah radhiyallahu anha tidak menikah sampai wafatnya. Karena memang diharamkan oleh Allah. Itu. Kita lanjutkan. Aku terbangun dan mendengar bacaan istirja, ya. Artinya bacaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini makanya kami sampaikan. Orang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan berarti anak wong mati nggih. Tidak mesti. Ya, tidak mesti anak wong mati. Ya, panjenengan misalkan mendapatkan musibah apa dan sebagainya, cobaan dan sebagainya. Boleh saja mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini contohnya Sofwan. Hanya karena melihat Aisyah, istrinya Rasulullah. Dia tahu istrinya Rasulullah. Dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Lalu Aisyah menutupi wajahnya dengan jilbab. Demi Allah, ia tidak mengajakku bicara dan aku tidak mendengar sepatah kata pun dari mulutnya selain ucapan istirja, sehingga ia menderumkan kendaraannya, lalu ia memijak kaki depan unta, kemudian aku menungganginya. Selanjutnya ia berkata dengan menuntun kendaraan sehingga kami dapat menyusul para tentara. Setelah mereka berhenti sejenak, seraya kepanasan di tengah hari, maka binasalah orang yang memanfaatkan kejadian ini, ya, menuduh berzina. Orang yang memperbesar masalah ini sekali lagi Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kisahnya seperti itu. Ya, kisahnya seperti itu. Masih panjang. Saya bacakan dulu. Ya. Sekali lagi ini, Sofwan ini ketika mendapati Aisyah tidak berbicara sepatah kata pun. Ya, bagaimana ada para sahabat, mereka tidak berani dengan istri Rasulullah, bahkan berbicara pun tidak berani. Ya. Tidak berani. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga kesucian istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mengambil pelajaran daripadanya. Ya, ketika kita dengan orang asing, ya, kaum ibu, kaum perempuan dengan laki-laki, ya boleh kita berbicara seperlunya, ya, seperlunya. Jangan bicara yang tidak perlu. Ini untuk dipahami, ya, untuk dipahami. Apalagi dengan orang asing, ya, apalagi dengan orang asing. Kaum ibu, kaum perempuan jangan terlalu banyak mengutarakan, ya. Ya, ditakoni siji ya cukup jawab siji. Kadang-kadang kaum ibu kan kalau ditanya satu jawabnya itu kadrat. Ya, ini harus dijaga. Kita lanjutkan lebih dahulu. Kemudian kami sampai di Madinah. Ketika kami sampai di Madinah, aku sakit selama bulan. Qadarullah, ya. Ya, ketika sampai di Madinah, Aisyah sakit selama sebulan. Sedangkan orang-orang menyebarluaskan ucapan para pembohong. Jadi, ketika sampai di Madinah, ya, ada Aisyah dan Sofwan. Ini Abdullah bin Salul ini mulai membuat desas-desus yang mengatakan bahwa Sofwan dan Aisyah itu zina. Itu istrinya seperti itu, memberitakan kepada orang-orang sehingga geger seluruh penduduk kota Madinah, termasuk diantaranya kaum muslimin. Ya, ini dahsyatnya berita ini. Bagaimana istri Rasulullah dituduh berzina. Ini. Sedangkan orang-orang menyebarluaskan ucapan para pembohong. Aku tidak tahu mengenai hal tersebut sama sekali. Aisyah karena sakit tidak tahu sama sekali selama sebulan. Itulah yang membuatku penasaran bahwa sesungguhnya aku tidak melihat kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasanya aku lihat dari beliau ketika aku sakit. Ya, ketika tidak ada kejadian ini, Rasulullah kalaupun Aisyah sakit senantiasa menjenguk, senantiasa gampangannya eman, mijeti dan sebagainya. Ini dilala yang namanya sisi manusia Rasulullah tetap ada, ya. Walaupun seorang nabi, qadarullah memang terpengaruh dengan berita itu, ya, dengan berita itu karena memang tersebar di seantero kota Madinah. Ya, panjenengan bayangkan, ya, seorang nabi dituduh istrinya orang setia.
ya, dituduh di tengah masyarakat sangat gencar beritanya bahwa istri Nabi selingkuh gitu. Ini ceritanya seperti itu. Ya. Sehingga ketika Aisyah menderita sakit, beliau hanya masuk lalu mengucapkan salam dan berkata, "Bagaimana keadaanmu?" Ya, Aisyah merasa ada yang janggal ini. Ya, tapi tidak tahu karena beliau sakit. Aisyah selama sebulan tidak tahu berita di luar. Gitu. Lalu aku dan Ummu Mitsah berangkat. Dia adalah putri Abu Rum bin Abdul Muttalib bin Abdin Narab. Ibunya dari putri Syakr bin Amir, bibi Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anha. Anaknya bernama Mistah bin Usasah bin Ubad bin Abdul Muttalib bin Abdin Narab. Ya. Lantas aku dan putri Abu Rum, ini ceritanya setelah sembuh. Ya, Aisyah dengan putri Abu Rum ini, Ummu Mitsah terpeleset dengan pakaian wol yang dikenakannya. Kontan ia berujar, "Celakalah Mitsah." Ini. Kenapa dia mengatakan celakalah Mitsah? Makanya Aisyah menjadi alangkah buruknya ucapanmu. Menegur si Ummu Mitsah ini dengan kalimat, alangkah buruknya ucapanmu. Kamu mencela seorang lelaki yang ikut serta dalam perang Badar. Rupa-rupanya ini Mitsah ini ikut menyebarluaskan, ya, walaupun dia seorang Muslim, ya, dia ikut perang Badar, dia terpengaruh dengan berita tentang tentang perselingkuhan Aisyah dengan Sofwan, sehingga ikut menyebarluaskan. Gampangannya seperti itu, ya. Ada beberapa kaum muslimin yang tidak percaya, akan tapi di antara mereka ada juga yang percaya. Ini semuanya qadarullah, ya, dikehendaki oleh Allah agar diambil pelajaran untuk kita semuanya. Ya, itu maksudnya. Ini Aisyah menegur demikian. Lalu ia berkata, "Apakah engkau belum mendengar apa yang telah ia katakan?" Aku bertanya, "Memang apa yang dia katakan?" Lalu diceritakan kronologinya, bahwasanya Aisyah sudah dituduh begini selama 1 bulan ini, beritanya sudah menyebar luas. Nah ini shock, ya. Nah Aisyah radhiyallahu anha setelah mengetahui hal tersebut, apa yang terjadi? Aisyah nangis, ya. Namanya juga orang tidak salah dituduh sedemikian rupa, ya. Kesemuanya baru diketahui setelah sebulan. Dia baru sadar, oh ternyata Rasulullah begini karena ini. Itu seperti itu, kira-kira seperti itu. Aku pun akhirnya bertambah sakit. Kita lanjutkan. Ketika aku pulang ke rumah, aku berkata, "Bawalah aku kepada kedua orang tuaku." Ya, maksudnya disuruh kembalikan kepada atau dibawa ke tempat ke rumahnya Abu Bakar Asy-Siddiq beserta ibunya. Aisyah melanjutkan, "Ketika itu aku ingin mengetahui secara pasti berita tersebut dari kedua orang tuaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkanku datang kepada kedua orang tuaku. Lantas aku bertanya kepada ibuku, 'Wahai ibu, apa yang sedang hangat dibicarakan oleh orang-orang?' Ibuku menjawab, 'Wahai putriku, tidak ada apa-apa. Demi Allah, jarang sekali seorang perempuan cantik yang dicintai oleh suaminya, sementara ia mempunyai banyak madu, melainkan para madu tersebut sering menyebut-nyebut aibnya.'" Ibunya berusaha menutupi pada hakikatnya untuk memberi bombong-bombong maring anak wadon. Gampangannya seperti itu. Lantas aku berkata, "Subhanallah, maha suci Allah. Berarti orang-orang telah memperbincangkan hal ini." Maka aku menangis pada malam tersebut sampai pagi. Air mataku tiada henti dan aku tidak tidur sama sekali. Kemudian di pagi hari pun aku masih menangis. Ini panjenengan kaum ibu, ya. Kalau ada yang dituduh seperti itu, kira-kira nangisnya pirang dina? Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dituduh selingkuh. Ya, selama 1 bulan karena sakit beliau tidak mengetahui. Nih, saya selesaikan dulu ya sebentar, ya, kisahnya. Nanti kita ambil hikmahnya, insya Allah di kajiannya akan datang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid untuk meminta pendapat. Ya, bagaimana pendapatmu? Ya, sementara Usamah mengatakan, yang beri nasihat kepada Rasulullah
dengan apa yang kita ketahui akan jauhnya istri beliau dari perbuatan tersebut. Jauh sama seorang yang alim, ya, sehingga mengatakan tidak mungkin Aisyah itu berselingkuh. Gampangannya seperti itu. Sementara Ali bin Abu Thalib berpendapat bahwasanya wahai Rasulullah, Allah tidak memberikan kesempatan. Ya, kalau perempuan seperti Aisyah masih banyak. Ya, namanya manusia pendapatnya beda. Kita lanjutkan. Saya singkat saja. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Barirah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, hai Barirah. Barirah ini seorang budak, ya, yang mengetahui keseharian daripada Aisyah. Dia bertanya kepada Barirah, bagaimana pendapat kamu tentang Aisyah? Aisyah ini seperti apa janjane? Apakah kamu melihat ada sesuatu yang mengutusmu dengan kebenaran? Aku tidak melihat sesuatu pun dirinya yang dianggap celak, lebih dari bahwa dia adalah perempuan yang masih belia, yang terkadang tertidur, membiarkan adonan roti keluarganya, sehingga binatang piaranya datang lalu ia makan adonan rotinya. Artinya Barirah ini juga bersaksi di hadapan Rasulullah bahwasanya Aisyah itu wanita baik-baik, ya, hanya masih muda, kadang-kadang ceroboh, kadang-kadang masakan gue jurnal udah ditutup, ya, lalu ketiduran sehingga dimakan apa? Dipangan tikus apa kucing lah, gampangannya cara wong Cikadu nih. Itu persaksian daripada Barirah. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas mimbar sambil bersabda, wahai kaum muslimin, siapakah yang sudi membelaku dari tuduhan laki-laki yang telah menyakiti keluargaku? Demi Allah, aku tidak mengetahui tentang keluargaku kecuali kebaikan, dan mereka juga menuduh seorang laki-laki yang sepanjang pengetahuanku adalah orang baik-baik. Ia tidak datang menemui keluargaku kecuali bersamaku. Rasulullah bersabda demikian. Ya, siapa yang di antara kaum muslimin yang bisa membela? Di antara mereka yang Rasulullah sendiri tahu bahwasanya keluarganya Rasulullah sudah dibina, ya, tidak mungkin keluarganya Rasulullah, istrinya Rasulullah itu berzina. Itu. Begitu juga dengan Sofwan tadi. Beliau Rasulullah tahu bahwa Sofwan itu laki-laki yang solih, ya. Dia tidak pernah menemui keluarga Rasulullah kecuali bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di masjid Rasulullah menyampaikan demikian kepada para kaum muslimin keseluruhan. Selanjutnya Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari radhiyallahu anhu berdiri dan berkata, aku akan membelamu wahai Rasulullah. Jika ia dari kabilah Aus, maka akan kami tebas batang lehernya. Jika ia dari kalangan saudara kami dari kalangan Khazraj, maka apa yang engkau perintahkan kepada kami, pastilah kami akan melaksanakan perintahmu. Ya, ini orang, sekali lagi, seorang Aus dan Khazraj ini bertengkar di sini. Bertengkar. Ya, sekali lagi masih ada sisa-sisa kesukuan jahiliyah. Itu. Jangan bisa baca. Kita penggal sampai di sini. Ya, ini pertengkaran antara suku Aus dan Khazraj terkait permintaan Nabi. Lalu Aisyah melanjutkan kisahnya. Pada hari itu aku menangis, air mataku terus menetes tiada henti, dan aku tidak tidur sama sekali. Kedua orang tuaku beranggapan bahwa tangisan dapat membelah hatiku. Lalu Aisyah melanjutkan, ketika keduanya sedang duduk di sampingku, sedangkan aku sedang menangis, tiba-tiba seorang perempuan dari kalangan Ansar meminta izin kepadaku. Lalu aku pun memberi izin kepadanya sehingga duduk seraya menangis di sampingku. Ketika kami masih dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Rasulullah SAW masuk kemudian duduk. Beliau SAW tidak pernah duduk di sampingku sejak beredarnya isu tersebut. Dan telah sebulan penuh tidak ada wahyu yang turun mengenai perkaraku itu. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kesaksian pada saat beliau duduk seraya berkata, amma ba'd, wahai Aisyah, sungguh telah sampai kepadaku isu demikian dan demikian mengenai dirimu. Jika engkau memang bersih dari tuduhan tersebut, pasti Allah akan membebaskanmu. Dan jika engkau melakukan dosa, maka mohon ampunlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan bertaubatlah kepadanya, karena sesungguhnya seorang hamba yang mau mengakui dosanya dan bertaubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubatnya. Ya, ini ketika sudah Rasulullah mengatakan, bersabda demikian, ya Aisyah,
ada berita seperti ini. Kalau memang kamu tidak melakukan itu, maka insya Allah Allah akan membebaskanmu dari tuduhan tersebut. Akan tapi jika kamu memang benar melakukan itu, maka segera bertobat. Apa jawaban Aisyah? Ya. Tatkala Rasulullah SAW telah selesai menyampaikan sabdanya, maka dari air mataku mulai menyusut sehingga aku tidak merasakan satu tetes pun. Lalu aku berkata kepada ayahku, tolong sampaikan jawaban kepada Rasulullah SAW atas namaku. Dia menjawab, demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku sampaikan kepada Rasulullah SAW. Begitu juga kepada ibunya menyampaikan hal yang sama. Tolong ibu untuk menyampaikan jawaban yang atas nama Aisyah radhiyallahu anha. Apa jawaban Aisyah? Lalu aku berkata, aku adalah seorang perempuan yang masih belia. Demi Allah, aku tahu bahwasanya kalian telah mendengar berita ini sehingga kalian simpan di dalam hati dan kalian membenarkannya. Makanya jika aku katakan kepada kalian bahwa aku bersih, ya, jika aku mengatakan saya tidak melakukan itu, kalian tidak percaya. Jika aku melakukan hal tersebut, tentunya bahwasanya saya tidak melakukannya, maka kalian juga tidak percaya. Serba salah Aisyah ini. Makanya menyampaikan demikian. Makanya jika aku katakan kepada kalian bahwa aku bersih dari tuduhan tersebut, Allah Maha mengetahui bahwasanya aku bersih dari tuduhan tersebut, maka kalian tidak mempercayaiku. Dan jika aku mengakui sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa aku terbebas darinya, malah kalian sungguh-sungguh mempercayaiku. Ya, jika aku orang ngaku kalian orang percaya, anggar ngaku berarti semuanya membenarkan. Begitu kira-kira jawaban Aisyah. Demi Allah, aku tidak menjumpai pada diriku dan diri kalian suatu perumpamaan selain sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, fasabrun jamil, wallahu musta'anu ala ma tasifun. Ya, yang maka sabar itu yang lebih baik bagiku dan Allah lah tempat mustangan, tempat memohon pertolongan terhadap apa-apa yang kamu katakan. Gitu. Itu jawaban daripada Aisyah radhiyallahu an. Ya, pada akhirnya Allah menurunkan sebuah ayat, ya. Ini saya singkat karena sudah jam 7:15. Maaf nggih. Ini karena tanggung kalau saya penggal panjenengan ceritanya tidak sampai akhir. Ya. Ya. Allah, aku walau alam, ketika itu terbebas dan Allah melepaskanku dari isu tersebut. Lalu Allah menurunkan surat ini, An-Nur ayat 11 sampai 22. Ya, yang membebaskan tuduhan tersebut. Ya, Allah berfirman, innalladzina ja'u bil ifk musbatum minkum la takhsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adabun adim. Sesungguhnya orang-orang yang berita bohong itu adalah golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang dari mereka mendapat balasan terhadap dosa yang dikerjakan. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong tersebut, baginya azab yang besar. Jamaah rahimakumullah, ini hadis lengkapnya. Insyaallah kita sedikit ulangi di kajian yang akan datang. Ini maaf agak molor sedikit karena hadisnya kalau saya bacakan setengah nanti panjenengan tidak sampai akhir. Akhirnya Allah menurunkan ini yang membebaskan tuduhan atau tuduhan orang-orang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nanti akan kita bahas terkait ayat-ayatnya insyaallah di kajian yang akan datang. Kita akhiri dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.